Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di wilayah Jawa Barat. Tak hanya menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Bandung juga tumbuh menjadi pusat perdagangan lokal dan regional, pusat pendidikan dan kota pariwisata. Salah satunya yang akan saya kunjungi saat ini, Alam Carita namanya. Berada di daerah Kertamanah, Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pasti banyak yang gak asing dengan tempat ini. Gak aneh karena memang tempat ini dulunya merupakan tempat wisata yang dikenal dengan nama Pemandian Air Panas Kertamanah. Lalu di rebranding sejak Desember tahun 2022 menjadi Carita Alam Hot Spring dan Resort. Tempat ini akan memanjakan teman-teman dari bisingnya hiruk pikuk kota dan rutinitas yang membuat teman-teman stres. Jadi tenang aja jika teman-teman datang ke sini untuk mencari suasana yang fresh dan tentram. Hot Spring dan Resort yang satu ini juaranya. Dimanjakan dengan hamparan kebun teh, udara yang segar, hingga berbagai fasilitas yang menawan. Daya tarik utama di tempat ini tentunya kolam air panas yang bersumber dari Gunung Wayang. Saat ke wahana ini, teman-teman bisa menemukan 8 kolam pemandian air panas dengan suhu di antara 34 sampai 40 derajat Celcius. Kolam pemandian air panas tersebut terbagi menjadi kolam anak, dewasa, dan terapi. Untuk kolam terapi yang dikhususkan sebagai sarana pengobatan akan diberikan tingkat suhu air yang lebih tinggi. Cocok banget buat teman-teman yang merasa kurang fit untuk cobain datang ke tempat ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di momen liburan Nataru ini, saya akan mengajak keluarga untuk liburan ke Bandung Selatan, Pangalengan, tepatnya di Alam Carita. Bagaimana keadaannya dan berapa harga tiketnya? Daripada penasaran, ikuti terus perjalanannya sampai dengan selesai. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di Bandung Selatan, tepatnya di Pangalengan teman-teman. Ini ngajak keluarga teman-teman ke wisata Carita Alam. Di sini pemandian air panas teman-teman. Nanti kita review tempatnya bagus apa tidak dan ramai apa tidak. Ini di momen liburan Nataru nih teman-teman. Yuk kita masuk ke tempatnya teman-teman.
Nah, selain kolam renang dan pemandian air panas, di Alam Ceria ini menyediakan tempat penginapan ya teman-teman. Nah, ini depan kita nih ada penginapan semacam villa nih. Nah, ini cocok sekali tempatnya nih karena sebelah sini sudah ada masjid. Nah, itu teman-teman. Nah, sedangkan pemandian air panasnya sebelah sana. Pas banget ya teman-teman ya, cocok banget nih kalau misalkan teman-teman ingin berlibur dengan keluarga. Ini villanya, ini masjidnya. Ketika teman-teman ingin mandi air panas, teman-teman tinggal nyebrang ke arah sana. Nah, ke arah sana teman-teman. Nah, ini teman-teman, di depan villa ini ada beberapa tempat untuk istirahat atau tempat untuk nyantai-nyantai teman-teman. Nah, ini villanya nih teman-teman. Nah, ini villanya. Nah, ini untuk tempat nyantai-nyantainya nih teman-teman. Nah, langsung view-nya ke arah kebun teh. Tuh, cakep banget ya. Nah, ini teman-teman untuk tempat nyantai-nyantainya dan tempat istirahat jika teman-teman menginap di villa. Nah, ini villanya teman-teman. Nah, sedangkan ini tempat nyantainya. Cuman menurut saya tidak terawat ya teman-teman. Banyak sampah pula teman-teman. Nah, ini ada beberapa kayu yang sudah patah juga nih. Tapi sebetulnya ini tempat untuk apa ya? Untuk duduk-duduk kah? Atau mungkin tempat untuk tiduran? Nah, ini udah pada hancur nih kayu-kayunya, sudah tidak terawat. Nah, ketika teman-teman ingin nongkrong di depan villa ini, view yang kita dapatkan seperti ini teman-teman. Nah, langsung ke perkebunan teh. Cakep ya teman-teman ya. Nah, itu dia tuh perkebunan teh, hamparan luas kebun teh. Yuk coba kita ke arah sana teman-teman. Ada apa di sana? Saya juga penasaran, di sana ada jalan tapi nggak tahu nih arahnya kemana. Apakah buntu jalannya? Jadi kita coba telusuri, coba di sini jalannya buntu atau tidak. Nah, ini merupakan view dari depan tempat nyantai yang di depan villa teman-teman. Nah, itu langsung ke hamparan teh ya teman-teman ya, kebun teh. Nah, sedangkan di sana ada asap-asap, itu merupakan PLTP dari Wayang Windu, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi teman-teman. Nah, itu ada beberapa asap tuh teman-teman, ada 1, 2, 3. Nah, sekarang kondisinya hujan teman-teman. Tadi padahal panas, cuaca cepet banget, dari mulai panas langsung hujan. Nah, ternyata jika lurus itu ke arah perkebunan teh ya teman-teman. Nah, itu ada beberapa petani teh tuh yang sedang panen teman-teman. Pada bubar teman-teman, pada mungkin cari tempat berteduh karena saat ini hujan kondisinya. Yuk kita balik lagi teman-teman ke arah pemandian air panasnya. Teman-teman, di depan sana juga merupakan penginapan teman-teman, itu namanya Sri Kandi 1 teman-teman. Kayaknya itu tempatnya agak luas ya. Ini ada beberapa penginapan, 1, 2, 3, 4, ada 4 penginapan. Nah, di situ mungkin tempat lesehan ya, ada toilet juga di situ dan kamar bilasnya. Nah, kondisi saat ini masih hujan teman-teman, dari tadi hujan. Walaupun keadaannya kalau dilihat nih cerah ya, tuh cerah ya. Cuman ya hujan, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini di kanan kiri saya ini merupakan gazebo yang luxury teman-teman, yang harganya itu atau biaya sewanya itu
per 2 jamnya 50.000. Tapi menurut saya lebih private sih ya, terjaga privasinya. Mungkin banyak yang memilih gazebo yang seperti ini ya karena sangat terjaga private-nya. Nah itu ada toilet teman-teman. Nah ini yang seperti ini ada perbedaan harga nih teman-teman. Yang ini kalau nggak salah per 2 jamnya 20.000. Ini juga merupakan masih proses tahap pembangunan juga nih teman-teman. Ini mungkin nanti ada jembatan guys ini teman-teman ke arah kolam yang sebelah sini. Nah, setahu saya ini mungkin kolamnya baru karena dulu saya ketika kesini itu belum ada kolam ini teman-teman. Mantap sih kata saya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Tadi itu kita masuk per orangnya itu untuk dewasa 35.000, sedangkan anak itu 20.000. Murah sih menurut saya mah. Dan tempatnya juga tidak terlalu ramai seperti yang di Ciater Subang sana. Kalau di Subang sana kan setahu saya ramai, apalagi ketika momen liburan seperti ini. Nah di sini kalau menurut saya masih aman lah, tidak terlalu ramai. Di kolam yang baru ini juga tersedia gazebo ya teman-teman. Ini mungkin yang 20.000 per 2 jam. Nah ini dia kolamnya baru. Tapi nggak tahu nih airnya dingin apa panas ya. Coba kita cek ya. Oh dingin ternyata teman-teman, nggak panas airnya. Nah, di kolam yang baru ini juga tersedia beberapa toilet ya. Ada toilet pria dan toilet wanita. Nah setahu saya dulu itu ada yang di dalam toilet itu ada yang panas dan ada yang dingin untuk kamar bilasnya teman-teman. Nah di depan itu ada beberapa gazebo, mungkin akan ada pemekaran lagi ya teman-teman ya. Ya semoga aja semakin luas tempatnya teman-teman, sehingga bagi yang tidak mendapatkan gazebo, jika diperbanyakan kemungkinan besar untuk mendapatkan gazebonya kan semakin tinggi ya teman-teman. Karena tadi saya juga sempat ngantri untuk gazebonya, nunggu yang lainnya itu pulang dulu baru saya dapat bisa menyewa gazebo ya teman-teman. Walaupun dapat yang 20.000 per 2 jam, tapi ya lumayan lah dibanding tidak dapat sama sekali. Karena repotnya itu ketika hujan kita tidak mendapatkan gazebo ya, alhasil ya bakal kebasahan teman-teman. Ya nggak lucu juga tempat seperti ini udah dingin kehujanan lagi. Ya udahlah teman-teman, yuk coba kita balik lagi ke tempat pemandian air panas yang utama teman-teman, yang di depan sana. Nah ini teman-teman untuk kolam anaknya teman-teman. Tapi ini juga ada pembeda juga sini, yang sebelah sini tuh kayaknya nggak panas. Nah itu yang sebelah sana tuh yang ada payung-payungannya tuh, kemungkinan di sana panas karena ada asapnya teman-teman. Nah ini merupakan tempat bilas untuk air hangat teman-teman ya di sini ya. Dan juga kalau misalkan dulu ketika saya kesini itu ya bilasnya di sini karena ini air hangat teman-teman di sini. Lebih segar dibanding air dingin menurut saya sih. Nah kalau ini merupakan kolam terapi teman-teman. Ada 2 kolam terapi nih, yang sebelah sini sama yang sebelah sana. Tuh ada tulisannya teman-teman, kolam terapi. Nah sedangkan ini merupakan kolam untuk anak-anak. Airnya tidak panas ya teman-teman, ini air biasa teman-teman. Untuk kolam anaknya rame nih teman-teman, lumayan rame. Ini nggak panas ya teman-teman untuk di sini. Ini airnya biasa aja. Yang panas itu sebelah sana teman-teman tuh. Nah itu sebelah sana tuh yang panas itu. Yang ini mah airnya biasa. Nah lihat tuh banyak sekali tuh yang berendam di sini, yang berenang. Nah ini teman-teman nih, si bungsu lagi mainan air nih.
tuh sama kakaknya tuh. Selain itu di sini juga menjual perlengkapan berenang teman-teman, khususnya untuk anak-anak. Ini mulai dari pelampung, terus kacamata renang, terus ada tembak-tembakan air, bola juga ada teman-teman. Nah itu bola tuh ada itu, dan masih banyak lagi itu teman-teman. Di sini juga ada yang menjual alpukat juga teman-teman, tuh ada alpukat, ada kerupuk tuh. Tapi nggak tahu ini dijual apa memang ada yang bawa ya. Nah di sini juga ada spot foto jembatan. Ini tiketnya 5.000 teman-teman. Nah nanti naik ke atas sana teman-teman. Nanti kita coba ya. Nah itu nanti naik ke atas sana. Yuk kita balik ke gazebo, cari casan. Setelah itu kita coba berendam teman-teman di air panas. Nah ini teman-teman gazebo yang saya sewa ini. Ini yang 20.000 per 2 jam. Tadi saya nyewa itu jam 10, berakhir di jam 12. Berarti nanti di jam 12 ditagih lagi nih teman-teman untuk biaya sewanya. Kolam ini teman-teman merupakan pemandian air panas ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa yang kolamnya panas dan beberapa juga kolam yang dingin. Nah, ini tuh ada perbedaan teman, saya juga heran. Di sini itu panas sekali, sedangkan yang sebelah sana itu panasnya sedang. Saya juga nggak tahu nih bisa ada perbedaan seperti ini. Mungkin sumbernya langsung dari sini kali ya. Nah sedangkan ke sini sisa yang dari sumber tadi teman-teman, mungkin itu kali ya. Makanya yang sebelah sini itu panasnya luar biasa nih teman-teman. Kalau yang nggak biasa biasanya kaget nih. Nah sedangkan yang sebelah sini ini cenderung hangat. Nah selain itu juga di sini terdapat beberapa kios-kios atau kantin teman-teman. Ada warung nasi, terus oleh-oleh dan snack ringan. Harganya juga beragam teman-teman. Tapi menurut saya standar sih harganya umumnya di tempat wisata teman-teman. Yuk kita coba berendam di yang katanya ini di sumber mata airnya teman-teman, yang lebih panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh panas bener teman-teman. Kalau nggak biasa mah kaget teman-teman. Nah jika teman-teman pernah ke Ciater yang ada di Subang, itu juga kan sama teman-teman, pemandian air panas juga ya. Nah ini mungkin rasanya panasnya itu 2 kali lipat yang di Ciater Subang teman-teman. Ini panas banget ini. Katanya sini untuk terapi teman-teman, makanya panasnya dibedakan di kolam ini dan di kolam yang sebelah sana. Makanya lebih banyak yang sebelah sana teman-teman, karena mungkin panasnya tidak terlalu panas ya, cenderung hangat. Sedangkan ini ya mungkin bisa disebut juga apa ya, panas kuku apa hangat kuku ya.
Tapi ya kalau misalkan sudah lama berendam di sini udah nggak kerasa lagi teman-teman. Ketika muncul dari pemandian air panas ini, kita keluar kerasa dingin teman-teman, karena sudah terbiasa dan atau badan kita sudah beradaptasi di kolam air panas ini teman-teman. Tapi sekarang ini kondisi cocok banget teman-teman untuk berendam di air panas ini teman-teman. Ini tempatnya panas, badan kita lagi butuh kehangatan karena kondisi saat ini cuacanya sedang hujan teman-teman. Nah itu teman-teman, makanya tadi tuh saya kesini itu nggak langsung nyemplung teman-teman, nggak langsung berendam karena nunggu udaranya sejuk seperti ini. Karena tadi ketika saya datang ke sini kondisinya itu sedang panas-panasnya, sehingga tidak cocok teman-teman. Kondisi cuaca lagi panas, berendam di air panas. Tapi saat ini kondisinya sedang turun hujan atau dingin, kita berendam air panas, cocok banget teman-teman. Yuk kita coba naik ke view jembatan Carita Alam. Katanya sini spot foto bagus apa enggak ya? Kita lihat ke atas yuk. Kondisi hujan ya teman-teman, jadinya mungkin yang ke atas ini sepi. Saya aja mungkin ke atas nih. Tapi ya ada untungnya sih teman-teman. Jadi enak tuh namanya ngerekamnya, nggak sungkan kalau sepi kayak gini tuh. Kondisi hujan kayak gini hati-hati teman-teman ya, licin ini ternyata. Saya dari tadi beberapa kali pengen terpleset teman-teman. Bismillah. Yuk lanjut yuk, kita lihat sampai atas seperti apa view-nya. Dikirain cuma saya aja, ternyata ada 2 perempuan di situ lagi foto-foto. Jadi kita lanjut yang paling tinggi teman-teman. Agak ngeri juga ya, hujan, licin, sendirian ke atas, agak deg-degan teman-teman. 1 tingkat lagi, kita bisa ngeliat apa aja di sana. Ini kayaknya yang tertingginya ini, yang sedangnya itu tadi yang ada perempuan 2 selfie itu. Yuk lanjut ya. Dikit lagi. Oh gini doang ternyata. Gak ada istimewanya sih menurut saya mah. Cuman kita lebih leluasa aja ngelihat hamparan kebun teh. Capek. Nah itu teman-teman tuh, hamparan kebun tehnya terlihat luas dari sini teman-teman. Tapi walaupun masih ada penghalang ya, ini ada pohonan nih. Seumpama pohonan ini nggak ada, mungkin lebih luas lagi, lebih cakep lagi. Nah itu ada asap dari wayang windu. Nah itu tuh teman-teman tuh. Nah itu dia, terlihat jelas dari sini ada asap di daerah wayang windu. Itu merupakan PLTP dari wayang windu teman-teman, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi teman-teman. Lebih jelas dari sini. Tadi pas lagi hujan tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nah ini lebih jelas nih. Nah itu teman-teman, dari sini terlihat jelas ya untuk kolamnya. Nah, yang sebelah sana kolam air panas untuk khusus dewasa, sedangkan ini untuk anak-anak nih teman-teman. Sama ada kolam terapinya juga di situ. Nah itu teman,
itu teman-teman. Ada lagi rombongan yang naik, mungkin penasaran sama yang di atas ini view seperti apa. Menurut saya sih biasa aja sih, dengan harga 5.000. Oke, kurang recommended kata saya, cuman penasaran aja. Ternyata ya hanya seperti itu yang tadi kita lihat bareng-bareng viewnya. Coba kita lihat yang ke arah kiri ini teman-teman. Tadi ada 2 perempuan selfie di sini, barangkali lebih bagus viewnya. Oh kayak gini aja sih teman-teman. Tapi ya lumayan sih dibanding yang tadi. Menurut saya di sini lebih leluasa pemandangannya, lebih luas pemandangannya tuh teman-teman. Yang tadi tuh, yang PLTP Wayang Windu terlihat jelas dari sini. Nah itu. Ya udah cukup yuk, coba kita turun. Bismillah. Aduh, agak ngeri juga nih teman-teman, licin. Aduh asli saya redak ini turunnya, gemeteran. Karena saya dari tadi beberapa kali kepleset teman-teman, licin banget ini. Oh ini ada beberapa yang ingin naik juga nih teman-teman. Ayo dikit lagi. Licin banget teman-teman. Tadi saya kepleset lagi untuk gak jatuh. Bukan takut jatuhnya sih, lebih ke arah malu teman-teman kalau jatuh di sini tuh. Sakitnya mah gak seberapa, cuman malunya itu teman-teman. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di bawah. Yuk kita bilas yuk, persiapan pulang teman-teman. Sudah jam 3. Habis ini kita sholat. Setelah sholat kita pulang. Estimasi 4 jam perjalanan dari Cerita Alam sampai dengan rumah teman-teman. Sampai ke rumah maksud saya. Oke teman-teman, sekarang kita melaksanakan kewajiban dulu. Setelah itu kita lanjut pulang. Yuk kita laksanakan kewajiban dulu di Masjid Ar-Rahman, dekat pemandian air panas nih. Tinggal nyebrang aja teman-teman. Nah kita udah selesai melaksanakan kewajiban sholat di masjid teman-teman. Nah sekarang kita lanjut pulang. Kita setar di jam 4 teman-teman. Estimasi 4 jam dari sini ke rumah. Berarti sekarang jam 4. Kurang lebih kalau lancar perjalanannya jam 8 sudah sampai di rumah. Yuk lanjut yuk.
area ini pusat oleh-oleh di Pangalengan teman-teman. Yuk kita lihat apa aja isinya di dalam yuk. Kalau ada yang menarik kita ambil, kita bawa pulang. Nah ini teman-teman ada kue keringan nih, ada kerupuk seblak. Nah itu ada kerupuk kulit juga ternyata teman-teman. Ada keripik sukun. Nah ini keringan semua kayaknya di sini nih. Oh di sana juga ada miniatur juga ternyata. Oh ini ada keripik nangka nih. Kita beli kue pia kawitan aja teman-teman, cobain asli Pangalengan. Satu kotaknya 17.000. Nanti kita rasain gimana rasanya. Saya juga baru pertama kali nih beli pia kawitan sama bolu susu kawitan Pangalengan. Ini ada permen susu, kayaknya ini juga produk dari Pangalengan juga nih teman-teman. Kita ambil permen asem ya teman-teman nih biar nggak ngantuk di jalan. Sama permen jahe kita cobain buat teman di jalan nanti biar nggak ngantuk nyupirnya. Kita ambil ini juga teman-teman, keripik nangka kita cobain. Kita bayar teman-teman, ini lagi dihitung sama mbak kasirnya nih. Totalnya 174. Yuk kita lanjut pulang. Mudah-mudahan perjalanannya lancar teman-teman, biar cepat sampai tujuan. Nah, tebak teman-teman, tadi saya datang sampai rumah jam berapa? Nah, jam setengah 12. Berarti saya di perjalanan menghabiskan waktu sekitar 6 jam setengah. Tadi itu di Tol Soreang sampai dengan Kerawang Barat macet horor teman-teman. Makanya waktunya sampai 6 jam setengah. Sudah, saya mau beristirahat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya agar channelnya dapat berkembang. Selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat.